Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng banyak hutangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Dan terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap pemirsa Jalan Dakwah BTV dimanapun berada, mudah-mudahan kali ini ibadahnya tambah dekat sama Allah, amin. Rezekinya diluaskan oleh Allah, amin. Dan terus doa-doanya dikabul oleh Allah, amin ya robbal. Tak lupa ibu-ibu semuanya sehat, masih puasa, harap-harap cemas apa enggak? Udah dapat THR belum? Nah, bentar lagi, amin. Hadir tengah kita Bang Bedu, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Randu, baliknya membeli kue goyang di Pak Abdullah. Kita doain Bang Bedu biar disayang Allah, amin, amin. Makan ubi bagi 3. Cakep. Abi juga. Singkat banget ya Bu ya. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, tanpa terasa Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, alhamdulillah. Sehingga kita ngerasakan betapa banyak kasih sayang Allah kepada kita. Betul apa betul? Oleh karenanya, kalau kita pengen disayang oleh Allah, maka kita harus sayang dengan sesama, insya. Sebagaimana kata Nabi, irhamu man fil ardi yarharmu man fis sama. Siapa orang yang ketika dia di dunia mampu menyayangi orang lain, dia perhatian kepada orang lain, dia peduli kepada orang lain, maka kata Allah, nanti para penghuni langit akan mendoakan kita sehingga Allah menyayangi kita, alhamdulillah. Maka Ramadan ini mendidik kita jadi orang yang harus berbuat baik. Betul apa betul? Kadang-kadang kita mikir gini, ya Allah, pengen banget Ramadan kali ini bisa beliin emak mukena baru. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tapi ada orang di sini kadang-kadang datang ke rumah emaknya bawa mie 5 telur 3. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sampai emaknya, mak nih apaan buat emak? Apa itu? Mie sama telur. Alhamdulillah. Emang punya rezeki? Punya. Ini buat emak, simpen. Belum pulang dia ngomong gini, mak, saya puyeng banget ini, bocah belum beli baju. Terus kalau bisa itu cincin saya pakai dulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Iya Pak, iya. Tuh kira-kira orang tua ngasih apa enggak? Ngasih apa enggak? Orang tua pasti ngasih, dalam hati gua ditipu. Betul. Biarpun cuma gantiannya telur, biar gantiannya mie doang, tetap orang tua kalau dengar anaknya susah, anaknya nggak punya duit, pasti itu orang tua ngasih
Bener apa enggak? Bener apa benar? Nah ini yang harus jadi contoh buat kita. Ketika kita sayang sama orang lain, Bu, berbuat kebaikan dalam keadaan kita sempit, itu paling disayang Allah. Padahal kita butuh, kita perlu, kita butuh apapun, tapi ternyata hati kita lebih kaya. Alhamdulillah. Rezeki yang kita punya kita bagi sama orang lain, kita kasih sama orang lain, kita bagi sepotong kepada saudara kita. Ternyata di situ kata Allah, siapa orang yang dia sayang kepada hamba Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balasannya apa? Banyak, Bu. Alhamdulillah. Balasannya banyak. Lulu, ketika dalam sahabat ada orang yang selalu berbuat dosa, tapi dia selalu berbuat baik, bikin dosa, berbuat baik, bikin dosa, berbuat baik. Ada yang begitu? Ada. Tapi ngasih sama tetangga, tapi ngomongin tetangga. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Bu, jadi kata Allah, kalau kita pengen disayang di dunia, pengen disayang di akhirat, tergantung sejauh mana nih kita bulan Ramadan. Bisa nggak kita sayang sama hamba Allah? Betul. Bisa nggak kita membagi kepada orang lain? Betul. Bisa nggak kita ngirangin orang lain, nyenengin orang lain? Insya Allah Allah akan nyenengin kita. Amin ya robbal. Amin. Tepuk tangan Ibu buat Abi. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Nurjana dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Ibu Wiwin. Iya. Wiwin Solution. Wiwi Nurjana. Oh beda ya. Nurjana. Wiwin Nurjana. Iya. Menang masuk surga. Wih. Amin. Amin. Menang. Amin. Surga, ya? Iya, menang. Win. Mohon izin bertanya ya, Bi. Iya. Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, mau curhat sedikit. Jadi begini ya Ustaz. Saya kan punya kakak ya yang sifatnya pesimis gitu. Ya emang dari kecil dia tuh begitu ya. Begitu Pesimis. Ya iya pesimis. Sedangkan kan saya sifatnya optimis. Optimis. Jadi kebalikan gitu. Kebalikan. Iya. Kakak Ibu pesimis. Iya. Ibu optimis. Optimis. Lahir Iya. hari Kamis. Bisa aja. Pasti saya tahu makanannya. Apa? Yang suka ditumis-tumis. Oh iya. Dicibo habis. Kayak pernah nyium aja Ibu. Ya Allah. Menyamber aja. Dicibo habis kayak gitu ya. Oke, kakak Ibu pesimis dan Ibu optimis terus. Ya terus gini ya. Jadi Semenjak kami menikah menikah. Oh, dan menikah punya dulu. keluarga masing-masing gitu ya. Sifat kakak saya yang pesimis itu semakin menjadi-jadi gitu. seperti Iya, karena mohon maaf sekali. Karena suaminya itu bisa dikatakan perekonomiannya pas-pasan gitu. oh pas-pasan. Iya. Suaminya pas-pasan, Iya, istrinya pesimis. iya pesimis Terus? gitu. Ya padahal cuman itu ya kalau saya lihat-lihat kayaknya sih kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sih cukup gitu. Menurut Cuman, Ibu cukup ya? Iya. Karena ada Ibu kakak Ibu pesimis, Iya. masa kayaknya nggak cukup. Padahal Ibu secara pada sudut pandang optimis, ini mah Iya, cukup. Iya gitu. cukup gitu. Nah, terus? Cuman dianya tuh si kakaknya tuh merasa kurang terus gitu. Karena pesimis. Iya, pesimis. Nah terus Ya Terus? semenjak bulan Ramadan ini ya, dia tuh sering ngeluh soal perkeuangannya gitu. iya. Katanya kurang terus buat Kurang. perbekalan Ramadannya kurang terus. Iya. Terus belum lagi buat persiapan lebarannya. Terus Sebenarnya hati kecil saya tuh ingin menasihati dia, tapi saya nggak berani gitu. nggak berani bah? Ya nggak berani. Oh saya nggak berani. Berani. Nggak berani. Ya nggak oke. berani gitu. Yang jadi pertanyaannya,
apakah salah saya sebagai adik menasehati seorang kakak gitu? Maksudnya Bu Wiwin, Iya. Bu Wiwin salah nggak Iya. sebagai adik menasehati Menasehati kakaknya seorang kakak. agar ayo Ya dong, agar lebih- dia lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Iya. Lebih bersyukur lagi. Nah, itu mau nasihatnya Ibu Wiwin Iya, kan? Iya. karena kasih sayang Allah itu pasti ada. Ih, Rezeki luar Allah biasa itu dia, Bu. pasti ada. Iya. Iya. Udah dinasehatin begitu udah. Belum, Nah, cuma kenapa nggak kalian berani. nasehatin? Simpan sendiri. Itu bagus. Kenapa kalian nasehatin begitu? Ya takutnya salah, saya takut salah. Takut salah. Iya. Pertanyaannya salah nggak saya? Iya, salah Saya nggak mah nggak saya? salah, saya mau acara. Oke, siap Bu. Saya mengerti pertanyaannya. Apakah jika seorang adik menasihati kakaknya itu salah, padahal itu untuk kebaikan? Seperti itu kan Bu Wiwin? Iya, iya. Oke, itu aja Iya, ya. mohon pencerahannya Abi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah. Pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, kadang memang keinginan kita itu banyak, bener apa enggak? Kadang kebutuhan kita itu luar biasa, betul? Tapi juga kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya Pak, iya. Pengennya kita banyak, pengennya kita lebih, pengennya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, tapi nyata dalam kenyataannya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Bukan berarti Allah enggak sayang sama kita, bukan berarti Allah enggak mencukupi kita, tapi tinggal kembali kepada kita bagaimana kita punya rasa syukur kepada Allah. Kalau dalam diri seseorang, dalam diri kita tidak ada namanya rasa syukur, maka berapapun nikmat dan sebanyak apapun yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan pernah membuat dia bersyukur. Dia akan selalu merasa kurang, sebagaimana kata Nabi, man lam yaskur qalil falam yaskur katsir. Kalau ada orang dia tidak mampu bersyukur kepada hal yang kecil, maka ketika pun dikasih yang besar dia tidak akan mampu bisa bersyukur. Oleh karenanya bersyukur itu karena boleh jadi ya apa yang Allah kasih sama kita belum tentu Allah kasih kepada orang lain. Kita lebih beruntung boleh jadi daripada orang lain, betul apa enggak? Maka kalau kita sudah merasa lebih beruntung daripada orang lain, ini akan menghadirkan rasa syukur di hati kita. Benar? Alhamdulillah, saya biarpun Ramadan tahun ini makannya cuma sekali tapi sehat, alhamdulillah. Tetangga saya makanannya banyak cuma makan air doang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Alhamdulillah, saya di bulan Ramadan terlihat ramping dan sehat, alhamdulillah. Tetangga saya kayak busung lapar. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Alhamdulillah, saya di bulan Ramadan ini kayak seperti orang yang hemat. Tetangga saya kelihatannya dari perutnya kayak orang rakus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka Bu, oleh karenanya kalau udah rasa syukur di hati kita sudah ada, apapun keadaannya tidak menjadikan kita orang yang tidak bersyukur. Betul? Sehingga ketika ibu mau ngingetin saudaranya untuk dalam kebaikan itu boleh. Walaupun terkadang kebaikan itu belum tentu diterima, tapi niat kita baik, bersyukur sama Allah dulu. Boleh jadi saat bersyukur Allah tambahin rezeki yang lain. Benar? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kita bersyukur Allah tambahin nikmatnya, tapi kalau kita kufur Allah kasih azab buat kita. Naudzubillah. Hai, tepuk tangan buat Ibu Wiwin. Ya.
Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini ya, kasih sayang Allah di bulan Ramadan, dan gunakanlah kesempatan dari Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya, pemirsa. Ini mungkin pertanyaan Anda. Ada dari @juara di hati. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya itu punya mami yang sudah lansia, usianya 80 tahun. Qadarullah, keluarga kami mu'alaf, ya mu'alaf semua, dan di usia yang sudah sangat sepuh. Alhamdulillah, mami saya ini semakin rajin ibadah. Apalagi saat bulan puasa begini nih, mami itu selalu bangun lebih awal buat tahajud dan sahur. Terus kalau ke subuh maunya jamaah ke masjid, dan setiap tarawih maunya datang lebih awal supaya dapat saf terdepan ya, meski mami sudah pakai kursi roda. Tapi jujur, sebenarnya dokter pribadi mami sudah melarang mami untuk aktivitas di luar rumah karena riskan mengingat usia dan penyakit tua yang mami derita. Tapi saya nggak tega melarang mami kami ke masjid karena itu bentuk ketaatan mami kepada Allah. Nah, menurut Abi, sikap apa yang harus saya perbuat Abi? Masya Allah, Bu. Alhamdulillah. Pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, Masya Allah, betapa beruntung saat kita sudah usia lanjut tapi masih ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Betapa beruntung di usia yang tidak muda lagi, tapi di usia itu ternyata kita malah makin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Dan itu adalah sesuatu anugerah paling besar, anugerah paling berharga, dan anugerah yang tidak ada nilainya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik menurut Nabi siapa? Mereka yang ketika usianya lanjut amalnya pun bagus. Alhamdulillah. Jangan sampai usianya lanjut tapi nggak mau ibadah. Ada yang begitu? Ada? Mau sholat mikir-mikir, ada yang begitu? Ada. Diajak terawih kerasa rematik, ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Tapi jadilah kita orang yang mau mendukung dengan apa yang hari ini menjadi pelajaran buat kita. Seorang mami yang begitu semangat dalam ibadah, usianya tidak lagi muda, usianya bukan usia anak muda, tapi usia yang sudah sepuh, usia yang sudah mendekati daripada bonus yang Allah sudah kasih. Alhamdulillah. Tapi semangatnya luar biasa. Maka kita sebagai anak harus bagaimana? Kita kawal, kita dampingi, kita betul-betul menjaga agar tentunya ibu ini baik ibadahnya pun di perjalanannya dalam keadaan selamat. Kalau yang tua saja, yang sepuh saja, semangat ibadahnya tinggi, niatnya bagus dan rajin, maka kita yang muda malu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Jangan sampai kita malu. Harusnya apa yang dilakukan oleh mami tadi yang usianya udah 80 tahun ini harus jadi motivasi, bahwasanya kehidupan itu nggak ada yang tahu. Maka manfaatkan waktu. Kita nggak pernah tahu apakah besok kita masih ada umur atau enggak. Tapi ketika kita mampu memanfaatkan, menggunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, maka insya Allah ini jadi jalan di mana Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah. Oleh karenanya kesempatan ini nggak datang dua kali. Betul apa betul? Kita nggak pernah tahu apakah tahun yang akan datang umur kita masih berlaku, ataukah Allah masih memberikan kesempatan kita di tahun yang akan datang. Belum tentu. Maka kalau belum tentu, rasakan kasih sayang Allah saat ini. Seperti apa kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada mereka yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Seperti apa kasih sayang Allah yang
Yang pertama, orang yang beribadah di bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan dia semangat ibadahnya, dia istiqomah ibadahnya, dia khusyuk ibadahnya, maka orang itu dipandang rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau orang beribadah Ramadan lalu dipandang rahmat oleh Allah, maka kata Nabi, atkum minan nar, orang itu tidak akan pernah merasakan api neraka. Alhamdulillah. Kasih sayang Allah yang kedua, ketika kita maksimal menjalankan ibadah kepada Allah, kita minta kasih sayang kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa? Yaitu para malaikatnya Allah semua berdoa mohon ampunan kepada kita. Alhamdulillah. Hanya di bulan Ramadan malaikat terus meminta ampun buat kita semua. Seneng apa enggak? Dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Banyakan dosa apa banyakan utang? Nah, dosa banyak, utang ada yang begitu ada. Mana orangnya? Sentimen banget sih bang. Saya kena mulu ini. Nih, ini kasih sayang Allah yang kedua. Yang ketiga, kasih sayang Allah kepada orang yang mereka memanfaatkan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apa? Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikat yang menjaga surga untuk menghias buat siapa? Buat mereka-mereka yang berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka besok kita akan masuk surga yang namanya surga Ar-Royan. Apa bu? Apa namanya? Pemirsa, apa namanya? Nah, surga Ar-Royan, surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang memaksimalkan bulan Ramadan takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Dan kasih sayang Allah yang ketiga bagi mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah adalah apa? Kata Allah, mereka yang berpuasa tak ada satupun mereka yang tidak diampuni dosanya. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil balik maqasid na waghfir lana ma madha al-karami. Maka kasih sayang Allah itu luas. Kasih sayang Allah itu luas, lebih luas daripada murkanya. Betul? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, lalu kita taat. Setelah taat kita berbuat dosa lagi, kita bermaksiat lagi, lalu kita taat. Sebegitulah ampunan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Maka sayang kalau Ramadan ternyata datang jadi tamu buat kita, tapi kita tidak jadi tamu yang baik buat Ramadan. Betul apa betul? Maka rugi kalau Ramadan berakhir kita tidak dapat cinta Allah. Betul? Maka rugi kalau Ramadan berakhir kita tidak dapat kasih sayang dari Allah. Betul? Maka rugi kalau Ramadan berakhir Allah nggak peduli kepada kita. Naudzubillah. Maka siap jaga ibadahnya, siap jaga puasanya, siap jaga baca Qur'annya, siap jaga qiyamul lailnya, siap sama Bang Dudu. Tidak Bang Dudu. Siap. Oke, intinya siap maksimalkan ibadah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan sebaik-baiknya ibadah. Siap bu? Siap. Kalau tepuk tangan buat Abi. Yes. Sekarang siap juga dengan kesempatan untuk bertanya kepada Abi ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilzam Muhyiddin. Pak Ilzam. 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 Oke, baik Pak Ilzam. Ya, Ilzam Muhyiddin, Bang. Ilzam
Ilzam Muhyiddin. Ilzam Muhyiddin. Bukan Haji Muhyiddin ya. Ah, beda. Iya. Untung ada ilzamnya gitu. Ada Iya. Ilzam ya. Siapa Ilzam? Ya, saya mau bertanya kepada Abi, dia sedikit cerita dulu bahwasanya saya punya ponakan perempuan. Jadi keponakan ini semenjak sudah menikah dengan suaminya, udah pasti dengan suaminya ya? Pasti dong, Karena pasti. kan perempuan. Ya, Saya pasti. kejebak. Ya. Perempuan, ya suaminya. Itu langsung dibawa merantau ke luar kota. Ternyata di kota tersebut ibu-ibunya kompak ketika bulan Ramadan, kompak untuk membuat masakan untuk berbuka puasa. Oke. Dibagi di masjid dan juga dibagi ke orang lain yang sedang jalan dan sebagainya. Iya. Nah, keponakan saya ini dia itu pemalu. Introvert tertutup Iya, gitu ya. pemalu, dia itu malu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar karena masih baru. Ya, oke. Tetapi dia pun punya perasaan gimana saya masa sih nggak berbaur dengan masyarakat. Iya, ntar takutnya dibilang sombong. Iya, khawatir sombong dibilang lagi kan, sombong, ya. khawatir. Makanya mau tidak mau akhirnya dia berbaur, ikut bareng masak dengan ibu-ibu. Warga sekitar. Ya, warga sekitar. Tempat dia tinggal. Iya. Dan pernah juga itu subuh-subuh sudah dijemput Bang. Dijemput. Abi udah dijemput sama ibu-ibu untuk pergi ke pasar, belanja ke pasar. Padahal ini ponakan saya itu kan dia pengennya selagi bulan puasa mau ibadah, mau tadarus Al-Qur'an. Dia one day one juz. One day one Ya, juz. jadi pengen setiap hari itu satu juz. Ya, subuh nanti dulu lah kita bisa subuh, tadarus dulu, tapi ternyata sudah disusul duluan oleh ibu-ibu. Ayo kita ke pasar. Ibu, pasar gitu beli ke belanja. kangkung buat buka. Lagi mau ngaji disuruh beli kangkung. Iya. Terus Iya, akhirnya masak dia. Ternyata ketika masak ini lama banget. Kenapa lama? Karena ibu biasa Bang, biasa ngibah orang. Biasa. Biasa sih masak Emang ngomongin ibu-ibu biasa orang. begitu? Dia biasanya punya. biasa Bu ya. Bisa begitu emang Bu? Iya. Enggak, mau ngomongin depan Pak Ustadz malu. Iya. Nah, ini kata ponakan saya gitu kan ya. Ya, kan dia itu bingung dalam arti gak enak ketika mau pamit. Ya, jadi maksudnya sampai hampir-hampir dia telat sholat duhur. Kenapa? Karena kelamaan masak. Nah, jadi sikap keponakan saya ini harus bagaimana Bi? Dalam satu sisi pengen berbaur, tapi ternyata ibu-ibunya kelakuannya seperti itu. Hampir melalaikan ibadahnya. Iya, gibah dan semacam, dan juga hampir melalaikan ibadah sholat duhurnya. Ya, baik, oke. Ya, bagaimana sikap ponakan saya Bi? Bagaimana? Ya. Gitu Pak Ilsam, itu aja Pak Ilsam. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Tunggu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah wan naf'u lil muslimin. Pemirsa, kita memang harus bagaimana caranya bisa punya manfaat buat orang lain. Betul? Kita harus baik sama siapapun. Betul? Apalagi momen Ramadan ini adalah salah satu hal yang tentunya bisa menjaga ukhuwah kita dengan sesama. Dengan sebab Ramadan kita jadi kenal saudara. Alhamdulillah. Dengan sebab Ramadan kita jadi dekat sama tetangga. Alhamdulillah. Dengan sebab Ramadan kita juga bisa saling membagi waktu dengan sesama. Alhamdulillah. Tapi ada hal-hal yang harus kita batasi. Mana-mana hal-hal yang akhirnya merusak ibadah kita, kita tinggalin. Setuju? Bukan tinggalin orangnya, ya Bu ya. Bukan memutuskan silaturahmi, ya Bu ya. Tapi saat itu akan merusak amal kita, merusak ibadah kita, memancing untuk kita pun membicarakan orang lain. Saya tanya ibu-ibu, Bu, enakan baca Quran apa gurihan ngomongin orang? Nah, yakin puasa deh Bu. Ya, maka ketika itu terjadi dan akan berdampak merusak daripada ibadah kita, kita ngomong baik-baik. Jangan lalu orang lagi seru ngomong ibu tinggalin. Nah, nanti pikiran mereka tuh dia so suci. Maka ketika itu ada hal yang meragukan pada amalan kita nanti rusak, ngomong baik-baik. Bu, saya ada keperluan dulu. Ini saya, ibu yang ngajak. Coba. Namanya siapa ponakannya Pak? Wati. Ponakan siapa? Wati. Nama panjangnya Wartawati. Wati, ayo kita siapin bukaan yuk.
kita ke pasar beli pupuk masih murah. Yuk. Ah, boleh. Ini saya anterin. Ayo pasar. Pasar dekat jauh. Dekat stasiun kereta api. Iya, mumpung boleh. Ya, beli. Udah pulang kita. Entar Kemana tahu nggak lagi? si Bu Romlah? Romlah. Iya kan sama suaminya kan dia misah. Iya misah. Masuk lepet dulu ya bisa dia. Nggak boleh ngomong orang. Lah apa adanya? Emang misah. Iya bisa. Iya kalau ini mah gacet namanya bisa. Iya. Udah bulan Ramadan, kita ngomongin yang baik-baik. Tuh. Apa? Oncom. Iya, oncom. Oncom buat bikin lontong. Iya. Bukan pakai lontong isi oncom. Iya. Tahu nggak Bu Siti yang jual oncom, yang jual lontong isi oncom. Iya. Gak enak lontongnya. Nggak boleh ngomongin orang. Poindun. Katanya nggak boleh ngomongin orang. Poindun. Nih, Bu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ngomong yang baik, izin yang baik, hargai perasaan mereka dulu, ya Bu ya. Jadi ngomong yang enak, ngomong yang bijak, ngomong yang tidak menyinggung orang lain. Paham tidak? Nah, ketika kita lembut, kita baik, kita santun, tujuannya menghindari dari perkara-perkara yang tidak manfaat, perkara-perkara yang akan merusak daripada ibadah kita, maka menghindari itu bernilai pahala. Alhamdulillah. Biar mereka menganggap kita seperti apa, itu urusan orang. Tapi yang penting jangan hati kita jelek sama orang lain. Cocok tidak? Itu yang harus dibangun. Orang gak suka sama kita, biarin. Tapi kita harus sayang sama siapapun. Alhamdulillah. Baik, kita tepuk tangan untuk Pak Ilzam. Tuh, baik, silakan siapa lagi yang bertanya? Nah, Ibu ini, oke Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggaini. Sita. Ya. Sita. Berarti diambil sama petugas disita. Disita. Abu Sita ya saya. Ya. Dari Majelis Taklim At-Ta'awun Pila Kencana Cikarang. Pila Kencana. Ya, mohon izin bertanya Abi. Boleh, Ibu. Sebelumnya saya mau curhat. Boleh. Kenapa ya Abi? Iya, kenapa? Saya merasa Allah nggak sayang sama saya. Serius nih ini masalah serius. Padahal saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah saya kerjakan. Saya rajin mengaji, saya rajin bersedekah. Tetapi kenapa Allah selalu menguji saya dengan masalah saya? Bahkan sampai suami saya tidak bekerja, di PHK dari pabrik. Sedangkan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keperluan. Misalkan untuk berbuka, untuk sahurnya. Sedangkan uang saya pas-pasan. Kontrakan belum dibayar. Anak pengen jajan. Padahal tinggal di villa kok kontrakan ini. Itu ngontrak Pila Kencana, perumahan. Iya. Bulanan belum dibayar. Iya. Sedangkan kebutuhan banyak sekali Abi. Buat buka, Belum beli baju lebaran. Buka aja pakai baju lebaran. Buat buka, buat sahur. Iya, sampai mertua nyinyir begini karena saya masak wayahna tempe deui. Cak mertua gitu. Tempe deui. Tinggal di villa makanya tempe deui. Sampai mertua nyinyir, kenapa masak nggak berselera? Lauknya hanya itu saja, anak-anak nggak berselera makan, suami nggak berselera makan. Padahal saya ngirit. Itu bagian dari pengiritan. Iya, pengiritan. Itu juga tempe tebel dibikin. Iya, dibikin tipis. Iya, mie instan 2 dibelah 2. Mie instan 1 dibelah 2. Ya, telur mata sapi diambil matanya. Iya, di matanya doang. Sapinya ketinggalan. Sampai giritnya Bu ya.
Tempe juga gitu Bu. Nasinya Bu, nasi juga dihitung atau Iya, nasi dihitung. Sampai saya berpikir begini, Abi, apa Allah nggak sayang sama saya? Apa selama ini ibadah saya, sholat saya, mengaji saya nggak diterima sama Allah? Sampai saya berpikir, kenapa ya Allah, saya pengen punya uang lebih untuk memberikan sedekah kepada orang-orang, ingin memberikan baju lebaran kepada orang tua saya, ingin menyalin adik-adik saya, sedangkan untuk saya pun sangat kekurangan. Iya. Apakah saya Udah bayar pajak kendaraan ya Bu? Abang mau bayarin Bang? Tuh, berarti punya kan? Nah, punya Bang motor butut Oh, Bang. motor butut, oh iya. Terus Bu, Jadi apakah selama ini itu ujian untuk saya dari Allah sehingga masalah saya bertubi-tubi? Mohon pencerahannya Abi. baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Sita bertanya kepada Abi mengenai kondisi kehidupan perekonomian keluarganya. Padahal Ibu Sita ini termasuk yang rajin ibadah, sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, ditambah sholat sunahnya, ngajinya juga rajin. Tapi kenapa ujian dalam kehidupannya datang bertubi-tubi tanpa henti? Suami di PHK, hidup ekonomi dengan kekurangan, buka puasa pas-pasan, mau sahur juga bingung, beli baju lebaran juga nggak bisa. Bu Sita keinginan punya uang banyak agar bisa bersedekah gitu. Nah, apakah ini Bu Sita menganggap jangan-jangan ibadah saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ujian datang bertubi-tubi? Atau bagaimana Ibu Sita menghadapinya, Bi? Silakan Bi. Bu, alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, Ibu Sita ini mewakili dari banyak orang yang memang bulan Ramadan menjadi bulan yang dia terus menguatkan kesabaran kepada Allah. Enggak ada orang yang mereka mau dalam keadaan susah. Kadang kita terus berusaha sekuat hati kita untuk tenang, untuk kuat, untuk tegar, bahkan seusaha kita menutupi segala kesulitan kita di depan orang lain. Sampai kita nggak mau ngomong sama saudara, kita nggak mau ngomong sama keluarga, bahkan kita pun nggak cerita sama orang tua. Betapa besar ujian saat bulan Ramadan menguji kepada kita. Apa kita mau? Nggak mau. Apa kita pengen keadaan begini? Nggak pengen. Apa kita pengen seperti itu? Nggak ada yang mau. Nggak ada manusia yang mau dalam keadaan susah. Nggak ada manusia yang mau dalam keadaan sempit. Hati dia yang cuma berkata kepada Allah, ya Allah, kapan kelarnya? Kapan selesainya? Kapan saya bisa ya Allah mencukupi apa yang menjadi kemauan anak-anak saya? Kita cuma hanya bisa ngadu ke Allah, cuma hanya minta ke Allah. Betapa kesulitan itu membuat kita seolah-olah merasa begitu berat. Tapi ternyata Bu, ujian itu datang bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Cobaan, masalah yang Allah kasih sama kita bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Saat ibu ridho, ikhlas dan rela dengan keadaan yang tidak kita harapkan, dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tapi kita ikhlas sama Allah, kita ridho sama Allah, ibu serahkan ke Allah, lalu ibu bilang, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan apapun keadaan ini ya Allah. Maka ketika ibu di titik yang paling rendah, sebetulnya Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan kita kaitkan. Ada orang kadang begini, saking dia udah bingung sama Allah, saking dia bingung dengan keadaan, ya Allah, saya sholat, saya puasa, saya baca Quran, saya banyak ibadah, tapi kok susah ya Allah, tapi kok miskin ya Allah, tapi kok masalah nggak selesai-selesai ya Allah. Bu,
masalah itu jangan kita kaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Jangan ukur masalah kita dan bandingkan dengan ibadah kita. Ibadah kita ini nggak sebanding dengan masalah yang Allah berikan sama kita. Pahala ibadah kita ini nggak kecil, besar yang Allah sediakan buat kita. Maka ketika ujian itu datang, bukan karena kita ibadah atau tidak ibadah, tapi ujian itu datang membuat kita jadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sehingga kata Nabi, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas. Apa yang harus kita bangun? Husnudzon kepada Allah, banyak sangkaan baik kepada. Kalau sangkaan kita bagus, sangkaan kita baik, sangkaan kita dijaga sama Allah, insya Allah apapun ujiannya, kita minta ujian itu jadi jalan kita dekat kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Dan untuk diingat juga bahwa kenapa ibu mendapat ujian ini, karena mungkin bisa jadi Allah maha tahu, hanya mungkin ibu termasuk orang yang mampu menghadapi ujian ini karena ibu yang dipilih. Dan ingat juga bahwa apa yang diuji kepada kita itu Nabi pernah ngerasain semua. Benar. Kita sakit, Nabi pernah diuji sakit. Benar. Ya, kita kelaparan, Nabi pernah diuji kelaparan. Benar. Sampai ngecengin ikat pinggangnya, Pak Ustadz ya, ya. Cengin. Nabi, kita dihina orang, direndahin orang, Nabi pernah dihina orang juga direndahin orang. Jadi itu Nabi yang dekat sama Allah. Benar. Sama pernah apa yang diuji ke kita, Nabi juga pernah rasain. Benar. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa kita udah sholat, itu rajin, ibadahnya rajin, tapi nggak mau diuji. Enggak, Nabi aja pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi nabi-nabi saja untuk dekat sama Allah diuji. Apalagi kita. Gitu. Dengan kita diuji sama Allah, mudah-mudahan dekat kepada Allah. Dekat sama Allah. Amin gitu ya. Ibu Sita ya. Ya luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Sita. Dan itulah tausiah yang disampaikan oleh Abi pada hari ini ya. Bagaimana kita menghadapi Ramadan ini ya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Benar. Ya. Karena kasih sayang Allah itu di bulan Ramadan benar-benar terasa, Bu. Bisa jadi melalui ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan yang penting bagaimana kita menerimanya dengan sabar. Insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, oke, amin, amin, rabbal alamin. Semoga kita semua juga dijadikan orang-orang yang sabar. Amin, amin, rabbal alamin. Abi, sebelum berakhiri kita seperti biasa mohon doa dari Abi. Kita pimpin doanya. Semoga apa yang Abi sampaikan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin. Amin, amin, amin. Silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang membersamai, mari sama-sama kita ambil hikmah bahwasanya kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya. Sayang Allah sama kita nggak sebanding dengan taat kita kepada Allah. Maka mari manfaatkan bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang merasakan kasih sayang Allah bagi kita semua. Istighfar di hati kita 7 kali. Mari sama-sama tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Wafu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimis sultani. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb, Kau masih memberikan kesempatan kami ya Allah bisa beribadah di bulan Ramadan. Kau masih berikan umur kepada kami ya Allah bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, turunkan terus rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Kami yang kurang syukur ya Allah, kami yang kadang selalu mengeluh ya Allah, kami yang kadang terus merasa kurang ya Allah, kami yang kadang tidak pernah ya Allah merasa cukup dengan semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Padahal nikmat yang Kau berikan begitu banyak,
Begitu luas kasih sayangmu, tidak kau beda-beda ya Allah, melainkan semuanya tinggal syukurnya kami kepadamu ya Rabb. Maka bulan Ramadan ini jadikan kami orang yang tenang, yang ridho, yang ikhlas dengan semua apapun itu untuk kami ya Allah. Karena tidak ada hal buruk yang kau berikan kepada kami, melainkan ujian pun kau berikan kepada kami, jalan kami untuk dekat kepadamu ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silahkan berdoa ibu-ibu semua, bapak-bapak, pemirsa, silahkan berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, berkahi hidup kami, karuniakan iman Islam kepada kami. Terima kasih ya Rabb, kau berikan kesempatan kami bulan Ramadan ini bisa puasa Ramadan. Terima kasih. Semoga ini bukan jadi Ramadan terakhir buat kami. Ibu bapak silakan doakan orang sebelah kiri, sebelah kanan kita terlebih dahulu. Silahkan pemirsa doakan orang sebelah kanan kita, biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, Allah berangkatkan haji dan umrah. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita. Boleh jadi Allah ngabulin kita punya doa saat kita mendoakan orang lain. Doakan biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya, bisa haji, bisa umrah. Ikuti doa saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan berpelukan, ucapkan terima kasih dan bersalaman.